Halo, selamat datang di Tematik. Kali ini Tematik merangkum film Korea bergenre crime drama. Bagaimana kisahnya, langsung saja ke alur filmnya. Terlihat seorang pria tua akan pergi dengan motornya tapi tidak jadi. Pria ini bernama Sim Duk-soo. Dia adalah pemilik gedung ini. Dan kerjaannya adalah tukang kunci. Pas Sim pergi ke kamar Pak Choi. Dia menagih biaya sewa kamarnya yang belum dibayar. Tapi Pak Choi belum ada uang dan meminta waktu pada Pasim. Dua orang aktivis dari gereja juga berbicara pada Pasim untuk jangan berkata kasar pada Pak Choi. Pasim tak peduli dan tetap meminta uang sewanya jika ia kembali nanti. Ia lalu berkeliling naik motornya. Ia berhenti di tengah kerumunan di mana ditemukan mayat di sana. Seorang polisi meminta mereka bubar agar TKP-nya menjadi steril. Sesaat Pasim melihat seorang gadis lalu memanggilnya. Gadis ini bernama Kim Ji-eung. Ia menyewa kamar di tempat Pasim. Dan ia bekerja di tempat sablon. Pasim meminta uang sewa kamarnya tapi Nona Kim menjanjikannya esok hari. Terlihat seorang anak kecil mengambil bola. Tapi ketika ia melihat ke dalam kamar, ternyata ada mayat di sana. Pasim pergi ke tempat Ibu Yang Suk untuk menagih sewa tempatnya. Bu Yang lalu memberikan uang sewa tempatnya pada Pasim. Saat Pasim makan, telepon berbunyi dari polisi. Dia diminta polisi membuka pintu kamar yang ada mayat di dalamnya. Setelah pulang dia ke tempat Pak Choi. Lalu masuk kamarnya karena Pak Choi tak menjawab. Lalu Pak Choi datang. Pasim bertanya, kau bisa beli minuman dan makan enak tapi tak bayar sewa. Lalu Pak Choi menjelaskan rekan kerjanya dulu akan datang. Pak Choi berkata dia dulu adalah seorang detektif. Pak Choi menceritakan jika orang tua yang mati yang ditemukan di sungai dan yang mati di kamar. Mereka mati dibunuh. Seperti kejadian 30 tahun lalu saat ia menangani kasus pembunuhan berantai. Tapi Pasim berkata jangan terlalu mengingat masa lalu. Pasim melihat kunci pintu Pak Choi rusak. Ia akan memperbaikinya besok. Nona Kim sedang berjalan pulang. Saat sampai di kamar tiba-tiba temannya mengagetinya. Temannya ini bernama Sugeyong. Saat tidur Pak Choi terbangun dan akan menutup pintu yang terbuka. Lalu tiba-tiba, besoknya Pasim menagih kembali uang sewa pada Nona Kim. Tapi Nona Kim belum memiliki uangnya. Pasim hanya mengomelinya lalu pergi memperbaiki pintu kamar Pak Choi. Ia lalu masuk kamar dan saat melihat Pak Choi, lalu datang dua aktivis gereja dan mereka juga kaget. Lalu polisi datang dan meminta keterangan Pasim. Aktivis gereja marah dan seolah menuduh Pasim pelakunya. Karena kemarin ia kasar dengan Pak Choi. Lalu Pasim pergi. Besoknya saat ke warung makan Pasim diusir pemilik warung. Karena dianggap pembunuh Pak Choi. Pasim lalu pulang ke rumah dengan sedih. Besoknya Nona Kim menemui Pasim dan mengatakan ingin pindah. Pasim bertanya apa kau juga percaya aku pembunuh Pak Choi. Nona Kim berkata dia tidak percaya. Hanya saja ingin punya suasana baru. Makanya dia ingin pindah. Pasim lalu melihat-lihat kamar Pak Choi. Tapi tiba-tiba dia diserang seseorang. Dan menanyakan bagaimana Pak Choi mati. Dia bunuh diri, kata Pasim. Pria tua ini bernama Park Pyongdal. Dia dulu adalah detektif partnernya Pak Choi. Lalu Pak Park menunjukkan paspor dan tiket Pak Choi akan ke Amerika untuk bertemu anaknya. Dan tidak mungkin dia bunuh diri. Saat Nona Kim pulang dari kerja dan masuk kamar, dia memanggil temannya. Nona Kim menemukan temannya tertidur di kamar mandi. Tapi saat dipegang tiba-tiba, saat akan menelpon polisi tiba-tiba Nona Kim diserang.
Besoknya Pasim pergi ke tempat Ibu Yang. Saat berbincang dengan Ibu Yang ternyata ada Pak Park di sana. Lalu mereka berbincang. Pak Park berkata pada Pasim sebenarnya ada 3 orang tua yang dibunuh. Berikutnya pembunuh ini akan mencari wanita muda berambut lurus dan panjang. Seperti kejadian 30 tahun lalu. Pasim teringat dengan Nona Kim. Ia lalu pergi pulang. Saat Pasim menuju kamar Nona Kim ada orang mencongkel pintu Nona Kim. Lalu ia lari dan Pasim mengejarnya. Tapi orang itu memukul Pasim. Saat bangun dia dikepung 4 orang. Mereka lalu memaksa minta uang pada Pasim. Pak Park lewat tapi disuruh pergi anak muda itu. Pak Park kembali dan memukuli mereka. Pasim mengatakan orang itu mau membuka pintu Nona Kim. Lalu Pak Park menanyai anak muda itu. Anak muda itu menjawab mencari Sugeong teman Nona Kim karena tak menjawab teleponnya. Lalu Pasim dan Pak Park memeriksa kamar Nona Kim. Saat Pak Park memeriksa kulkas, terlihat kepala Sugeong. Saat Pasim akan melapor polisi Pak Park melarangnya. Jika lapor polisi maka Nona Kim pasti akan dibunuh kata Pak Park. Lalu mereka memeriksa berkas 30 tahun lalu milik Pak Choi. Pak Park menceritakan kejadian ini persis seperti pembunuhan berantai 30 tahun lalu. Dulu juga ada wanita yang mirip Nona Kim. Tapi saat itu penyelidikan dihentikan karena kurangnya personil. Pak Park juga berkata dulu ada korban yang selamat. Dia adalah Ibu Yong. Tapi kami dulu tak pernah mendapat kesaksiannya. Pak Park dulu melihat mata pembunuh itu saat menusuk rekannya. Sampai sekarang Pak Park mengingat mata itu. Pak Park meminta bantuan Pasim mencari pembunuh itu. Tapi Pasim tak mau lalu pergi. Besoknya Pak Park mengajak Pasim berkeliling mencari pembunuh itu. Pasim awalnya menolak tapi dipaksa oleh Pak Park untuk membantunya. Menurut catatan Pak Choi, dia sering menyelidiki tempat di daerah stasiun Aridong. Saat minum di luar Pak Park melihat seseorang dan dia gemetar. Dan mereka mengikutinya. Pak Park menunjuk orang yang mendorong kursi roda itu. Lalu Pak Park mengikutinya. Orang itu adalah Dr. Na Jong Hyok. Pak Park berpura-pura periksa dan ia memandangi mata Dr. Na. Tapi tiba-tiba istri Dokter Na ngompol dan ia buru-buru pergi dari sana. Pak Park berkata pada Pasim dia pria pembunuh 30 tahun yang lalu. Sementara itu terlihat Nona Kim ditahan oleh seseorang. Kemudian Pasim dan Pak Park berada di depan klinik Dokter Na. Pak Park meminta Pasim masuk klinik itu dan Pak Park mengikuti Dokter Na. Pasim lalu membuka pintu klinik dan mulai menyelidiki di dalam klinik. Pasim mencurigai ada pintu yang terkunci dan ia berusaha membukanya. Sementara itu Pak Park mengikuti Dokter Na. Tapi kemudian ia malah kehilangan Dokter Na. Dan malah dicegat anak-anak muda yang dulu dipukulinya. Dan Pak Park ditusuk salah satu dari mereka. Pasim berusaha membuka pintu dan tak sadar Dokter Na sudah pulang. Lalu Dokter Na mengetahui keberadaan Pasim dan bertanya apa kau mau mencuri uang. Pasim menjawab dia mencari Nona Kim. Kenapa kau mencarinya di sini tanya Dokter Na. Tapi Pasim tetap berusaha masuk pintu itu. Dan Dokter Na menghadangnya. Tiba-tiba Pak Park datang dan menodongkan pistol pada Dokter Na. Pasim lalu masuk ruangan itu dan kaget melihat banyak pohon opium di sana. Pak Park lalu memukul Dokter Na. Dia lalu memaksanya memakai masker karena ingin memastikan mata itu. Pak Park akhirnya yakin Dokter Na adalah pembunuh itu. Saat Pak Park menembakkan pistolnya ternyata itu adalah pistol mainan dan ia berteriak-teriak. Dokter Na meminta Pasim melihat di balik baju Pak Park. Pasim menemukan kalung yang menandakan bahwa Pak Park adalah pasien Alzheimer.
Lalu Pak Park dibawa kembali ke rumah sakit. Dokter Na meminta Pasim untuk merahasiakan tentang pohon opiumnya. Karena itu untuk pengobatan istrinya. Saat di rumah Pasim teringat dengan kata Pak Choi tentang lansia bernama Han Yonggam yang tak terlihat lagi. Lalu Pasim pergi mencari Han Yonggam. Dan saat ke rumahnya dia menemukan Han Yonggam gantung diri. Dan saat melihat anjingnya Pasim menemukan sebuah kunci. Ia ingat siapa orang yang memesan kunci itu. Pasim lalu mendatangi rumahnya. Pasim menemukan banyak foto lansia di sana. Tapi tiba-tiba ada orang datang dan ternyata seorang polisi. Ia bernama Lee Sun Geong yang juga menyelidiki kasus ini. Pali malah akan menangkap Pasim karena berada di sana. Pasim lalu berkata lihat saja foto-foto itu. Pasim berkata orang ini membunuh lansia-lansia itu. Pali menemukan kartu kerjanya. Lalu Pasim dan Pali mencarinya ke stasiun kereta Aridong. Pali kemudian menanyai kepala stasiun. Sedangkan Pasim mencari Bae Duksi di ruangan lain. Saat menemukannya Pasim menanyakan di mana Nona Kim. Tapi Bae Duksi malah memukulinya. Lalu Pali datang akan menangkapnya. Tapi Bae Duksi berhasil melarikan diri. Pasim lalu mengejarnya. Bae Duksi berhasil lari tapi tiba-tiba dia ditabrak mobil. Pasim menanyakan di mana Nona Kim tapi Bae Duksi sudah mati. Besoknya polisi mengumumkan bahwa Bae Duksi adalah pembunuh lansia-lansia di Aridong tapi meninggal saat akan ditangkap. Pasim lalu menemui Ibu Yang. Pasim berkata dia tahu Ibu Yong adalah korban yang selamat 30 tahun lalu. Pasim meminta bantuan Ibu Yong karena Nona Kim belum ditemukan. Ibu Yong berkata dia dulu tidak bisa melihat wajahnya. Hanya saja Ibu Yong merasa pembunuh itu memiliki satu jari tambahan. Pasim lalu mengunjungi Pak Park di rumah sakit. Pak Park malah bertanya kau siapa? Pasim menjawab aku adalah Choi Hung Sia rekanmu dulu. Dan Pak Park pun percaya. Pasim bertanya siapa pembunuh 30 tahun lalu itu. Karena Ibu Yong tidak melihat wajahnya dulu. Tapi Pak Park malah meminta makanan. Lalu Pasim pergi tapi tiba-tiba Pak Park berkata Dokter Na adalah pembunuh itu. Pasim lalu ke tempat Dokter Na. Ia berpura-pura sakit dan minta diperiksa Dokter Na. Pasim melihat jari Dokter Na dan mengatakan jarimu seperti diganti. Dokter Na pun mencurigai Pasim mengetahui dirinya yang sebenarnya. Lalu ia memukulnya sampai pingsan. Sementara itu Pak Park dikunjungi anaknya dan memberinya makan. Tapi Pak Park marah karena ia maunya makan jajangmyeon. Pasim dibawa Dokter Na ke ruangan di mana Nona Kim ditahan. Saat Pasim terbangun dia terkaget karena ternyata Nona Kim disekap di sini. Lalu Dokter Na datang membawa istrinya. Dokter Na akan memotong saraf Nona Kim agar ia tak bisa bicara. Dokter Na ingin Nona Kim menggantikan istrinya karena wajah Nona Kim mirip istrinya waktu muda dulu. Dokter Na juga berkata pada Pasim dialah yang menabrak Bae Duksi. Karena dia meniru dirinya menjadi pembunuh berantai 30 tahun lalu. Lalu saat dokter akan memotong tangan istrinya tiba-tiba datang Pak Park dan menodongkan pistol. Dokter Na berkata apa kau membawa pistol mainan lagi? Pak Park lalu menembaknya dan ternyata pistol itu asli. Pak Park mengambil pistol anaknya yang seorang polisi. Pak Park lalu menyuruh Pasim membebaskan Nona Kim. Pasim pergi menyelamatkan Nona Kim. Dan saat lengah Pak Park diserang Dokter Na. Dan mereka berkelahi. Tapi Dokter Na malah menembak Pak Park. Lalu membunuh istrinya dan mengejar Pasim dan Nona Kim. Pasim berusaha keras menyelamatkan Nona Kim. Dan menyembunyikan dari Dokter Na. Lalu ia menyergap Dokter Na tapi ia malah dijatuhkan Dokter Na.
Lalu saat akan menembak Pasim, Pak Park datang dan mereka bertarung lagi. Pasim pun membantu Pak Park. Tapi saat Pak Park akan membunuh Dokter Na, Pasim mencegahnya. Karena Pasim tidak ingin Pak Park menjadi seorang pembunuh. Serahkan saja pada polisi, kata Pasim. Pak Park pun tak membunuhnya. Besoknya polisi mengungkap semuanya ke publik. Pak Park ke kuburan Pak Choi dan berkata, sekarang kau bisa beristirahat dengan tenang. Sementara itu terlihat Nona Kim menjenguk Pasim di rumah sakit. Dan Ibu Yong juga datang menjenguk. Mereka pun bercanda dan bergembira. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.